Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai jadwal malam Sabtu ketiga ya, kita membahas atau mudzakarah dua kitab. Kitab Miftahul Jannah dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Dua-duanya yang ngarang Al-Haddad ya. Ini Miftahul Jannah yang ngarang Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Ini yang ngarang Risalatul Mu'awanah Sahibul Ratib ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan muzakarah kita ini mulai malam ini ya, dan seterusnya setiap malam Sabtu ketiga ya, bisa membawa manfaat buat kita semua ya. Allah berikan faham, Allah berikan kekuatan bisa ngamalin ilmu, dan juga mudah-mudahan kita tersambung ya, sanad kita, ta'alluq kita kepada para aulia dan ulama, wabil khusus kedua pengarang kitab ini, As-Sayyid Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kita baca Miftahul Jannah dulu ya, karena ini kitab tauhid. Sekalipun sini kajiannya tidak seperti sifat 20 ya. Ini lebih membahas kepada kalimat sesuai namanya Miftahul Jannah, kunci sorga artinya. Jadi pembahasannya ini ngambil dari La ilaha illallah dan membahas kalimat tersebut ya, dari segi maknanya dan rahasia-rahasianya. Namun sebelum kita masuk pembahasan materinya, di sini cukup banyak biografi tentang pengarang kitabnya. Jadi kita mesti tahu dulu ya. Mudah-mudahan kalau kita tahu, kita kenal ya, tambah cinta, tambah mahabbah. Juga nanti bisa kita masuk jadwal Fatihah yang kita baca ya. Nah, jadi kalau kita udah banyak kenal para aulia, bikin jadwal minimal seminggu sekali, nama-nama yang pernah kita ziarahi atau kitab-kitab mereka pernah kita baca, tulis namanya, kirim Fatihah ya. Itu salah satu bentuk ta'alluq seperti yang dijelaskan oleh Imam Haddad ya dalam kitab ya, apa namanya, yang dibaca subuh tuh ya. Itu salah satu bentuk ta'alluq katanya, tawasul atau baca kitabnya ya. Jadi kita baca kitabnya juga, tawasul juga, biar tambah erat hubungannya ya. Sebab mereka para aulia illah seperti kita tahu dan kita yakini, mereka hidup di alam kuburnya ya. Apapun yang kita kirimkan kepada mereka ya, termasuk Fatihah, termasuk kita baca kitab-kitabnya, mereka tahu semua ya. Nah, sehingga ini menjadi jalan buat kita dalam rangka membina hubungan kepada orang-orang soleh ya. Mudah-mudahan kebaikannya bukan buat cuma kita saja ya, tapi buat anak istri kita ya, buat lingkungan kita, buat kampung negeri kita ya, supaya Allah berikan keberkahan semuanya ya. Sekalipun belum punya kitabnya ya, mudah-mudahan minggu depan udah punya gitu ya. Minggu depan, bulan depan ya, sebulan sekali ngaji ya. Oh, sebulan sekali. Nah, ingat tiap minggu aja ya. Insya Allah bulan depan kalau bisa udah punya ya. Ya, ini di awal kita Miftahul Jannah, sebelum masuk ke materi ya, cukup banyak juga ini ya, berbicara membahas tentang perjalanan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat ya. Ya, termasuk perjalanan dakwah beliau ke Indonesia ya,
ke benua Afrika dan seterusnya ya. Buat ngambil tabaruk kita baca aja ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin qala. Kalau di kitaban ada fotonya itu ada enggak? Hah? Ada. Ini fotonya nih ya. Ya, banyak ini fotonya ya itu. Beliau ini ya akhir hayat kehidupan Habib Ahmad Masyhur nih di Mekah ya, termasuk kuburannya makamnya di Ma'la. Itu di Mekah ada 3 ulama besar, 3 serangkai ulama Hijaz namanya ya. Itu Mekah dikenal dulu dengan nama Hijaz. Ada 3 serangkai itu. Pertama ini Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Yang kedua Habib Abu Bakar Atos bin Abdul Al-Habsyi. Ya, yang dikenal Habib Atos Habsyi. Ya, yang ketiga Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ya. Ini 3 ulama besar dan 3 wali besar di zamannya. Ya. Semuanya magomnya kuburannya di Ma'la di Mekah. Ya. Sekalipun lahirnya semuanya di Yaman ya, di Hadramut. Ya, kita baca dulu sebagai pembukaan malam Sabtu ketiga ya, dengan membaca kitab Miftahul Jannah, kunci sorga ya. Mudah-mudahan jadi kunci sorga beneran buat kita ya semuanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Inna hadhihi tadhkiratun faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini merupakan sebuah peringatan ya. Faman syaa, maka siapa orang yang ingin ya ittakhadha, menjadikan peringatan ini ila rabbih, kepada Tuhannya, sabila, menjadi jalan. Ya, jadi ya peringatan di sini maksudnya Al-Qur'an ya. Ya, termasuk ya buat kita nih ya kitab-kitabnya ulama ya, dalam hal nasihat apapun sebagai tadzkirah, bentuk peringatan buat ngingetin kita ya, dalam rangka suluk ilallah ya, jalan menuju Allah Ta'ala. Nah, termasuk ini kita bisa kita jadikan sebagai sarana ya untuk jalan menuju Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini diawali beberapa ayat Al-Qur'an ya sebagai muqaddimah, tentunya yang berkaitan dengan masalah ya ilmu ya, ataupun dakwah, ataupun hal-hal yang sifatnya memberikan peringatan kepada kita dalam urusan ibadah ataupun kehidupan akhirat ya. Wa arsala lin-nasi rahmatan minhu wa minnatan man qala fi haqqi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa ja'ala fihim man wasafahum bi qawlihi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Ini sebagai muqaddimah ya, pembukaan daripada penerbit ini mah ya, tentunya muqaddimah ini adalah penerbit ya, di mana dituliskan di sini ya, termasuk biografi kehidupan pengarang kitab ini Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ya, tuh. Ya, di sini penerbitnya, penyusunnya Mustafa Hasan Al-Badawi. Ya. Nanti baru setelah masuk kepada materi baru muqaddimah daripada pengarang kitab ya. Nah, jadi arti nanti yang berkaitan, karena banyak ini ya. Ya. Enggak semua diartiin, yang penting-penting yang perlu kita tahu biografi kehidupan Habib Ahmad Masyhur. Wassalatu wassalamu alal mursali rahmatan lil alamin al-hadi ila siratil mustaqim al-qaili inna mathalal ulama fil ardi kamathalin nujum fis sama yuhtada biha fi dhulumatil bari wal bahri ya, al-hadits. Kata Nabi, perumpamaan para ulama di atas bumi ini seperti nujum. Apa nujum? Ya, bintang-bintang yang ada di langit ya.
yuhtada biha, yang dijadikan sebagai petunjuk ya fi dhulumatil bahri wal bahri, di kegelapan daratan maupun lautan. Jadi kalau orang dulu ya nggak ada kompas, apalagi Google Map ya. Jadi kalau mau kemana-mana ngeliat bintang ya, perjalanan arah bintang gitu. Nah itu katanya para ulama, di permukaan bumi ini seperti bintang-bintang di langit, buat dijadikan sebagai petunjuk mereka di dalam kegelapan hidup ya. Nah, wal qaili, dan juga Nabi sabdakan, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Pokoknya demi Allah, kata Nabi, sungguh bahwa Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau ya. Jadi ada orang dapat hidayah dengan sebab kita ajak atau kita ya ajarin ya, atau kita didik ya, dan lain sebagainya, sehingga dia dapat hidayah, kenal ya terhadap kewajiban akan agama ya, dia bisa ibadah segala macam. Itu lebih baik, kata Nabi, bagimu ketimbang daripada humurin na'am, onta merah ya. Onta merah ini kalau sekarang mobil yang paling mahal apa? Mercy apa, Alphard apa, Jaguar. Ya, iya. Pokoknya lebih baik daripada materi dunia ya. Itu baru satu orang. Jadi kalau satu orang dengan sebab kita dia bisa ibadah yang tadinya mungkin jauh dari agama ya, dengan kita bimbing, kita ajak jadi kenal kepada agama ya, maka itu ganjaran lebih besar daripada materi dunia begitu, yang paling mahal. Amma ba'du, adapun setelah itu ya, jadi ini penerbit ya mengawali muqaddimahnya dengan beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi yang berkaitan dengan dakwah. Kemudian dikatakan fahadza kitabu miftahul jannah, maka bermula ini adalah kitab Miftahul Jannah min ta'lifi Sayyidi Syarifil Allamah, dari karangan hasil karya seorang sayyid ya, Habib Syarif yang mulia al-allamah, yang alim, ad-da'i ilallah, yang selalu mengajak berdakwah ke jalan Allah. Siapa? Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini ya. Nah, beliau seorang sayyid namanya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ya. Ini beliau ana baca di beberapa, ana punya buku managib tuh ya, diantaranya ada dua pilar Hijaz, ini managib Habib Ahmad sama Habib Abdul Qadir. Nasab beliau di sini Al-Haddadnya dari saudara Sohibul Ratib. Jadi jalur beliau ini Al-Haddad bukan ke Sohibul Ratib tapi ke saudaranya ya. Imamul Haddad itu 4 bersaudara ya, beliau namanya Abdullah Sohibul Ratib. Terus yang kedua Umar. Nah beliau ini dari jalur Habib Umar. Makanya kalau orang punya gelar Al-Haddad suka ditanya, ente Al-Haddad mana? Bin Abdullah apa bin Umar gitu ya. Jadi Abdullah, Umar, Ali sama Hamid ya. Nah, ini 4 orang putra Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad ya, atau saudara daripada Habib Abdul Haddad ya. Jadi jalurnya Habib Ahmad Masyhur bukan ke Sohibul Ratib tapi ke saudaranya Habib Umar. Jadi Al-Haddad dari bin Umar gitu. Ya kita ngaji itu Bib Senin di Habib Mujtaba bin Syahab, itu ternyata ada 3 jalur ya. Nah, bin Syahab dari bin ini, bin Syahab dari bin ini gitu. Kayak segap sama gitu. Jadi hampir mungkin nasab-nasab para habaib gitu ya. Kadang-kadang satu marga tapi ada jalurnya. Kayak Al-Atos, ada Al-Atos ini bin ini gitu. Ya. Nah di sini Habib Ahmad Masyhur ya, namanya Habib Ahmad Masyhur bin Toha bin Abdullah bin Toha bin Abdullah bin Toha, muter-muter aja tuh ya, bin Toha. Bin Umar baru tuh. Nah ini Umar ini saudara kandung Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, bin Ali bin Muhammad sampai terus ya, sampai nasabnya bersambung kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu dia. Wa qad kanat tab'atul ula minhu bil Qahirah am 1389 Hijriah bertepatan 1969 Miladiyah ya. Ini mah muqaddimah
ya pembukaan baru ya, tadi tengah baru kita baca. Wa qadama la Syekhu Hasanain Makhlub Mufti Diyaril Misriyah rahimahullahu wa tarjama lil muallif fiha waladu Sayyid Muhammad bin Ahmad Masyhur. Jadi ini ya Hasanain Makhlub ini adalah mufti Mesir ya di Azhar. Beliau nih yang ngambil inisiatif gitu ya buat membukukan kitabnya dan menulis biografi Habib Ahmad Masyhur ini ya tuh, atas izin daripada putra Habib Ahmad, namanya Habib Muhammad bin Ahmad Masyhur ya. Ini mukhalifahnya gitu ya, Khalifah Habib Ahmad. Suma sadarat tab'atu ukhra ya ala nafsil hay'ah. Nah, kemudian dicetak lagi tuh, cetakan yang pertama itu tahun 1969 ya. Kemudian dicetak lagi ya, menyusul tahun 1975 miladiyah. Wa huwal kitabu yutba'ul an lil marti tsalisah, dan ini kitab yang Anda pegang nih, kalau ini nih itu katanya, atau yang kita pegang itu cetakan yang ketiga udah ya. Jadi udah berulang-ulang dicetak ini ya. Fanas'alullah ta'ala an yantashira bainan nas intisyarah fil marratil ula wa ya'ummu bihin naf'a kama amma min qabl ya. Nah, ini di bawah nih baru biografinya ya. Itu tadi bicara tentang mulainya dicetak ini kitab ya sampai berulang-ulang ya. Ini termasuk cetakan yang ketiga katanya. Ya mungkin kalau sampai yang sekarang udah entah keberapa dah ya. Udah yang kesekian. Wal Habib Ahmad Masyhur min dzalikar fa'il mubarak minas syajaratin nabawiyyah al-mutahharah. Katanya Habib Ahmad Masyhur ini adalah ya bagian daripada cabang yang diberkahi daripada pohon kenabian. Artinya masih keturunan silsilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutahharah yang suci, al-ma'ruf yang dikenal tuh ya para habaib dengan sebutan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi namanya. Awisadatil Alawiyin atau Sadah Alawiyin ya. Jadi kalau sebut Sadah Alawiyin ya para habaib ya, atau Bani Alawi. Ya. Alladzina istautanu, yang mana mereka istautanu, menetap ya. Mustautin, menetap. Di mana? Hadramut, di negeri Hadramut namanya. Mundul qarni Rabi al-Hijri. Ya, itu para habaib ya. Bani Alawi ini tinggal di Hadramut sejak abad keempat Hijriah. Ya berarti tahun berapa tuh 4 Hijriah? 400 ya. Tahun 400 Hijriah. Ya sejak itu Sayyidina Muhajir ya, Ahmad bin Isa pindah ke sana. Tuh. Faqad hajaro, nah di sini disebutnya. Faqad hajaro, maka sungguh telah berhijrah siapa? Jaduhum. Kakek mereka para Bani Alawi. Yang pertama hijrah nih. Siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Isa. Ya, Al-Imam Ahmad bin Isa al-Ma'ruf bil Muhajir. Tuh, kalau kita baca ratib itu Fatihahnya kan ila ruhi Sayyidinal Muhajir ilallah gitu ya. Ya, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini beliau orang pertama ya daripada datuknya para habaib yang hijrah ke negeri Hadramut ya pada abad keempat Hijriah. Gitu. Dari mana tuh asalnya? Minal Irak, dari Irak katanya ya. Nah, dulu ini berarti Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir tinggal di Irak ya. Kemudian berhijrah kemana? Ila Hadramut, ke Hadramut pada tahun berapa? Sana 317 Hijriah. Iya benar, ya masuk abad keempat kan? Iya. Jadi tahun 317 Hijriah beliau hijrah dari Irak ke Hadramut ya gitu. Nah, saat itu memang di Irak udah mulai banyak timbul macam-macam dah tuh ya. Ya segala fitnah-fitnah keagamaan lah gitu, paham-paham yang menyimpang udah banyak. Maka Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir beliau pindah ke Hadramut. Wastaqarra biha, dan menetap di sana. Ya. Wasmu Sadatil Alawiyin innama yarji'u ila hafidi katanya. Adapun nama Sadah Alawiyin, Bani Alawi ya, atau Sadah Alawiyin para habaib itu kembali sebutan itu katanya kepada cucunya Imam Ahmad bin Isa. Siapa namanya?
Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ya. Jadi ini Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak namanya Said Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Nah, dari sini nih. Jadi Alwi itu sebutan Bani Alawi, kemari larinya nih. Atau Sadah Alawiyin ya. Ini kalau kita ziarah ke Zambal tuh ada tuh. Ada tartib ziarahnya ya. Kalau Sayyidul Muhajir bukan di Zambal dia makamnya ya. Ingat kan teh? Pas kita masuk Tarim tuh ya, di sebelum sampai di Tarim tengah jalan tuh ada makamnya khusus Sayyidul Muhajir di situ. Kalau di Zambal tuh Fagil Mogodam ya. Biasanya habis ziarah Fagil Mogodam dia langsung kemarin nih ke Said Ubaidillah ya. Jadi kalau di Zambal tuh kita nggak bisa ziarah sendirian, semua kita nggak bisa begitu ya. Ada tartibnya itu. Makanya saudara ada yang bimbing. Biasa gitu ya. Banyak tuh para habaib sepuh-sepuh tuh yang kita kalau dia ziarah tuh dibawa. Nah, habis ziarah nih suka dijelasin. Ini ya Habib ini namanya fulan. Ya, ilmunya begini, dakwahnya begini, keramatnya begini, suka sebutin. Makanya ziarah di Zambal mah ya dari pagi sampai sore gitu belum semuanya itu diziarahin. Orang makamnya rapat-rapat dan semua wali lagi, wali-wali besar ya tuh. Nah, jadi katanya kembalinya sebutan Sadah Alawiyah atau Alawiyin atau Bani Alawi ya itu kepada cucunya ya Sayyid Syekh Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi Al-Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir punya cucu namanya Alwi ya. Nah, itu menjadi rujukan seluruh para habaib dapat sebutan Bani Alawi ya atau kaum Alawiyin gitu ya. Nah, kemarin nih radhiyallahu taala anhum. Wal Imamul Muhajir dan Imam Al-Muhajir tuh ya yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa ya. Itu yarji'u nasabuh ilal Imam Ja'far Shadiq. Kembali dia punya nasab kepada Imam Ja'far Shadiq ya. Wa minhu ilal Imam Al-Husain bin Ali, dan dari Ja'far Shadiq kemudian kepada Imam Husain bin Ali ya, Imam Husain bin Ali. Ya, jadi Sayyidina Husain maksudnya ya. Jadi Sayyidina Husain putra daripada Imam Ali dan putra daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad ghayyarat hijratul Imam Ahmad bin Isa Hadramaut, dan sungguh telah merubah ghayyarat ya telah merubah hijrahnya Imam Ahmad bin Isa ketika beliau pindah ke Hadramaut. Beliau merubah Hadramaut ya min ardin yasuduha madhabul khawarij ya, di mana Hadramaut dulu katanya menjadi tempat yang dikuasai oleh madhab khawarij. Khawarij si Habib ya? Bukan? Hah? Beda ya? Oh, beda ya? Ya. Iya, beda ya masih ya. Ya. Ini berarti kamu khawarij dulu katanya nih, yang megang ya, yang mayoritas gitu ya, pahamnya di situ khawarij. Ya, ila ardin yasuduha madhabu ahli sunnah wal jamaah. Dirobah tuh dengan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa ke Hadramaut, yang tadinya kaum khawarij yang menguasai itu tempat berubah jadi tempat madhabnya ahlu sunnah wal jamaah ya tuh sampai sekarang tuh ya. Wadalla sadatul alawiyun min ba'dihi ala madhab Imam Abil Hasan al-Asy'ari tuh. Maka kaum Sadah Alawiyah sejak Sayyidina Muhajir hijrah ke situ ya, itu paham dalam segi akidah adalah merujuk kepada Imam Abil Hasan al-Asy'ari fil usul tuh ya, dalam usul, dalam tauhid. Jadi para habaib saja akidahnya merujuk kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari ya tuh. Sifat 20 maksudnya gitu ya. Jadi sifat 20 itu adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Sadah ya Alawiyin. Makanya Habib Utsman ngarangnya sifat 20 ya. Itu sebuah isyarat bahwa para habaib madhabnya ahlu sunnah wal jamaah akidahnya merujuk kepada itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wal Imam Syafi'i fil furu' tuh, dan kepada Imam Syafi'i dalam furu', dalam masalah fikih ya. Jadi fikihnya Syafi'i, akidahnya
Asy'ari gitu ya. Itu para habaib aja yang Masya Allah ya, wali-wali besar, mereka ngikutin ke situ merujuknya. Dalam tasawuf mayoritas ke Imam Ghazali biasanya ya. Tuh. Hatta yaumina hadza tuh, sampai hari kita ya, sampai hari kita saat ini ya, sampai saat ini ya, di zaman kita itu akidahnya sama, para habaib ya, Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk kita semua ikut kepada Imam Asy'ari dalam akidah dan Imam Syafi'i dalam fikih ya, itu dalam masalah furu'. Maka wasarat Hadramut bihim mahdan lil ilmi wal wilayah tuh. Maka menjadilah negeri Hadramut itu ya, dengan sebab adanya mereka kaum ya Bani Alawi, para habaib, menjadi mahdan lil ilmi, pusat bagi keilmuan dan wilayah kewalian gitu. Maka masyhurlah Hadramut menjadi tempat yang luar biasa ya, tempat ilmu dan tempat wilayah kewalian. Ya wa ardan khisbah nabatat fiha usul hadis syajaratil alawiyah, dan menjadi tanah yang subur ya, tempat tumbuhnya di mana para leluhur ya, tuh para syajaratil alawiyah ya, pohon-pohon dari Bani Alawi. Artinya para habaib dari sono sumbernya ya. Jadi kalau sebut kaum Alawiyin itu dari Hadramut semua, termasuk Wali Songo ya. Kan Hadram apa namanya, para habaib itu Wali Songo ya. Maka bukan dari Gujarat, bukan dari India. Tapi sumbernya dari mana? Dari Hadramut semua. Tuh, karena Hadramut itu menjadi usul hadis syajaratil alawiyah, pusat ya, ya munculnya silsilah ya ataupun nasab daripada kaum Alawiyin ya, para habaib. Tuh. Fa khadat tu'ti ukulaha kullahin fa kharaja minha tabaqatut tuluwil ukhra min al-a'immatil a'lam wal ulama'il amilin tuh. Akhirnya banyak sambung menyambung tuh ya, dari satu generasi ke generasi lainnya ya, daripada orang-orang besar, daripada para ulama dan para aulia ya. Tuh. Tawarathu ulumin nubuwah wa tanaqaluha, yang mereka saling mewariskan tuh ya ilmu-ilmu nabi ya, warisan-warisan nabi, keilmuannya, akhlaknya, dakwahnya, semuanya tuh ya. Wantasyaru fil ardi da'ina ilallah, dan mereka menyebar di seluruh dunia, di permukaan bumi ya, mengajak ke jalan Allah Ta'ala, berdakwah tuh. Termasuk ini salah satunya Al-Habib Ahmad Masyhur ya. Warahalu syaraqan ya, maka mereka berlayar tuh ke timur, ke barat, kemana-mana ya. Pada khala bi fadlihim al-islama ila Indonesia nih, di antara itu maka masuk dengan sebab mereka itu Islam ke negeri Indonesia ya. Tuh. Ya. Wa Filipin ya, Filipin, Indonesia, Filipin, wa Malaysia ya, warahalu gharban, juga mereka berlayar ya, kemana? Ke barat. Tadi ke timur ya, Indonesia, Filipin, di sini Malaysia disebutin, juga berlayar ke barat. Panasyarul Islam fi Kenya ya, ke Afrika nih ya. Maka tersebarlah Islam di Kenya, wa Tanzania, apa tuh yang di Afrika ya, ya, wa Uganda ya, Uganda, wa Juzurul Qumur ya, nama-nama negeri-negeri Afrika nih ya. Wa qama katsirun minhum fi hadhil bilad, dan banyak mereka yang tinggal di ini negeri ya. Ya pokoknya seluruh pelosok, sudah hampir seluruh benua ya, mereka masuk benua, termasuk benua Eropa ya, Asia, Afrika itu. A'laman lil huda, yang menjadi ya lambang-lambang bagi petunjuk ya, ya, menjadi rujukan umat ya dalam hal ya agama. Wa madaris yatakharij fiha ulama al-amilun, dan menjadi madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang keluar dari madrasah tersebut para ulama, wa yatarabba biha salikun, dan muncul ya para ulama dan para aulia, para salik. Talaqal ulum bisanadil muttasil aban anjadin wa bathuha fil ummah ya. Itu yang kemudian menyebar itu ilmu yang bersanad nyambung menyambung dari bapak ke anak, cucu terus ke kakek ya tuh. Wa balagha minhum al maratibul ulya minal wilayah wal ma'rifah al jamul ghafir, sehingga mencapai martabat-martabat yang tinggi dari segi kewilayah. Wilayah itu maksudnya kewalian. Sehingga mereka banyak mencapai magom-magom ya kewalian yang tinggi, wal ma'rifah, dan keimanan, keyakinan, al jamul ghafir ya, dengan jumlah yang besar. Jadi banyak, mayoritas memang
para ulama aulia itu dua jadinya ya. Jadi syarat, katanya syarat jadi wali dua. Satu, harus ada darah Nabi dalam dirinya, habaib maksudnya. Yang kedua, atau orang yang cinta sama Nabi ya, sama dzurriyyah, sama habaib. Tuh, jadi syarat mutlak mau jadi wali dua. Entah dirinya ada darah Nabi, dia sebagai habaib, atau ada kecintaan dalam hatinya kepada keluarga Nabi. Kalau dua ini nggak ada, nggak bisa jadi wali. Sekalipun ilmunya tinggi, katanya begitu. Iya. Tuh di sini apa disebutin tuh yang muncul ya daripada magom-magom yang tinggi dari ya dari kewalian tuh ya, dan ma'rifah, keimanan, itu mereka yang punya hubungan muttasil dengan para Bani Alawi gitu. Coba kalau kita dengar ada wali besar nih, pasti kalau nggak di habaib atau orang yang punya hubungan kepada habaib, entah itu muridnya, entah orang yang cinta sama anak soleh, ya kita mesti menanamkan mahabbah sama orang soleh gitu. Nah, kalau kita nggak kenal orang soleh, bagaimana mau cinta? Ya, kalau nggak ada cinta, berat keturunan kita yang 7 turun ke bawah nih, berat jadi orang soleh gitu. Makanya orang-orang dulu begitu ya, punya guru tuh dididik buat cinta sama orang-orang soleh begitu, supaya dia nggak jadi orang soleh beneran, mungkin anaknya nggak jadi, mungkin cucunya, terus pasti dalam garis 7 turunan ini pasti ada yang jadi gitu ya. Jadi mahabbah itu bisa rembes ke bawah. Begitupun sebaliknya, benci sama orang soleh 7 turunan nggak bakal jadi gitu ya. Makanya ya maaf sampai sekarang belum kita pernah dengar ada wali besar pahamnya Muhammadiyah, nggak ada. Ya maaf ya, ini direkam lagi ya, ntar dipotong ya itu. Ada Wahabi, nggak ada ya. Seluruhnya para ulama-ulama dan wali-wali besar rata-rata pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu tanaman habaib ya. Tuh Imam Syafi'i, emang siapa beliau? Imam Syafi'i ya, jalurnya ke Quraisy ya, masih keluarga Nabi gitu. Syabul Hasan Syadzili ya gitu. Iya. Tuh seperti Imam Ghazali, ayahnya kan bukan ulama dia ya. Ayahnya itu tukang bikin wall apa. Ghazali itu tukang mintal ya, kalau kamu bikin sarung lah begitu ya, tukang jahit bikin sarung. Tapi anaknya bisa jadi orang besar itu. Kenapa? Sebab bapaknya mahabbah sama orang soleh. Dia nggak boleh dengar ada orang soleh nih ya, ada datang, apalagi ke kampungnya datang, kerjaannya istirahat, libur, dia mau hadir majlisnya orang soleh yang datang ke kampungnya, atau yang dekat-dekat dari kampung yang bisa dia hadir, dia liburin tuh, dia pergi ke sono. Jadi ketika dia duduk di majlisnya orang soleh sambil natap wajah orang soleh tadi, dia doa di hati, ya Allah, mudah-mudahan anakku kau jadikan seperti orang soleh ini gitu. Jadi kalau hadir majlis orang soleh begitu, bawa niat begitu ya. Jadi kita hadirkan anak-anak kita, sekalipun kita hadir sendiri nih, hadir haul ke Jawa, nggak bawa anak, nggak bawa bini, tapi ketika hadirkan mereka ya, begitu, itu punya dampak yang luar biasa kan. Jadi jangankan orang soleh, jangankan ngomong dia ngasih nasihat, mandang wajahnya aja kan ada asar gitu kan, ada dampak gitu. Itu Imam Ghazali, ayahnya bukan ulama besar, orang kampung yang tukang bikin wall ya, benang gitu buat bahan pakaian. Tapi kenapa itu Imam Ghazali namanya bisa melambung jadi ulama besar? Bahkan kitabnya Ihya Ulumuddin itu dikagumi sama wali-wali besar di Hadramut ya, Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Wah, ketika mau ngarang kitab, dapetin kitab Ihya gitu kan, kata beliau apa? Udah cukup, nggak usah ngarang kitab lagi, yang kitab Ihya udah cukup. Jadi semua yang ana mau karang ternyata udah ada di Ihya semua gitu ya. Makanya ulama besar Hadramut juga itu sangat luar biasa sama Ihya, termasuk Imamul Haddad ya, banyak nukil kalam-kalam Imam Ghazali gitu, luar biasa ya. Kok bisa sampai begitu? Tuh tadi tuh, sebab ayahnya, bapaknya nih yang orang kampung, nggak boleh dengar ada orang soleh, dia samperin, dia hadir majelisnya, dia pandangin, dia hati, dia ngomong begitu. Tuh jadi anak ya gitu. Jadi
kita nggak usah berusaha ya, bapak gue mah orang kampung lo kan bisa jadi ulama ini, jadi orang soleh. Minimal kita nggak jadi orang soleh, kecipretan dah begitu ya. Tuh begitu ya. Nah ini termasuk Habib Ahmad Masyhur, ntar ada nih kisahnya. Ketika ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke kampungnya, ke Goidun, ibunya nyuruh, ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama besar. Habib Ahmad ini nih guru daripada gurunya Habib Ahmad Masyhur. Datang sono gitu. Datang dia hadir, dia ngeliat sampai dengar bacaan Fatihahnya tuh, ya. Kalau nggak salah berada tuh di YouTube bacaan Habib Ahmad Masyhur Fatihah yang pernah dia dapat dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tadi tuh. Ya. Tuh begitu tuh. Jadi orang tua gitu dulu begitu. Dulu datang sama ibunya, datang sono hadir. Habib Ahmad Hasan tuh. Orang soleh, ulama besar beliau, gitu. Kita nyontoh begitu ya. Ada ulama besar datang, hadir. Bukan buat kita doang, buat 7 turunan ke kita gitu. Tuh ya. Maka waqad dhallu hatta bidayatil qarnil hadil ashar, ya, sehingga mereka semua tuh ya, khususnya para kaum Alawiyin ya, menjadi sampai di permulaan abad ke-11 ya. Tuh yutlaq walal a'lami minhum laqabu syekh ya, sehingga dikenallah sebutan orang-orang yang alim dari mereka itu sebutan asyekh, ada yang panggil syekh. Tsumma utliqa alaihim laqabul habib, tuh kemudian ada juga panggilan habib, iktidaan bijadihimul akbar sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan habib ini katanya ngikutin panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibullah gitu ya. Nah, jadi ada yang habib, ada yang syarif ya, ada yang syekh juga ya. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim gitu. Ya, Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron ya. Jadi yang panggil Syekh, ada yang panggil Habib, Syarif, Sayyid ya, dan lain sebagainya. Waqad, nah sekarang nih kelahirannya nih. Waqad wulidal Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, dan telah dilahirkan Al Habib Ahmad bin Masyhur bin Al-Haddad nih, yang ngarang kitab ya Miftahul Jannah ini. Hanya dilahirkan di Madinati Goidun, di kota Goidun ya, di sana di Hadramut. Biwadi Dau'an, wadi ini di lembah Dau'an ya. Ya, dijelasin panjang-panjang juga kita nggak tahu ya. Pokoknya ada nama tempat namanya Goidun ya. Di sana tuh di Goidun. Ini sama nih tempat kelahirannya Habib Alwi Empang. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau juga kelahiran Goidun. Kalau kita ziarah coba ente baca tuh. Ya. Dilahirkan ya. Ya, wulida fi Goidun. Itu nama satu kota di Hadramut, di lembah Dau'an namanya lembahnya, di Hadramut. Wadzalika hawalai sanah, dan itu sekitar kira-kira tahun 1325 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1907 Masehi. Itu lahirnya ya. Tahun 1907 Masehi atau 1325 Hijriah. Itu kelahiran daripada Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad. Wa kana waliduhu, dan adalah ayahnya Habib Ahmad namanya Habib Toha bin Ali Al-Haddad ya. Tuh. Jadi Ahmad bin Toha bin Ali Al-Haddad. Katanya minal auliya'il khamilin al-masturin ya. Tuh, beliau ini adalah dikenal sebagai wali yang ngumpet gitu ya, yang mastur, wali mastur ini nggak tenar gitu ya. Waqad asyal Habib Toha aktar umri di Indonesia tuh, dan sungguh adalah Habib Toha ini ayahnya Habib Ahmad Masyhur ya, tinggal lama ya di Indonesia ya. Jadi sebelum beliau pulang ke Hadramut, ke negerinya, beliau tinggal lama di Indonesia katanya tuh. Kemudian wa ada ila Hadramut fi nihayati umrih wa tufiya biha. Kemudian di akhir umurnya, di akhir hayatnya, beliau pulang lagi ke Hadramut dan meninggal di sana. Jadi ayahnya ini Habib Toha lama tinggal di Indonesia gitu ya. Kemudian begitu udah tua, udah sepuh, dia pulang ke Hadramut dan meninggal di sana. Wa mawalidatul Habib Ahmad Masyhur, dan adapun ibunya sekarang, ibu Habib Ahmad Masyhur katanya Fahiyah Syarifah Sofiyah namanya. Ya Syarifah Sofiyah bintil Imamil Mu'adzim Tahir bin Umar Al-Haddad.
Jadi ibunya Habib Ahmad Masyhur namanya Syarifah Sofiyah binti Thahir bin Umar Al-Haddad, ya. Wa kanat syadidatal mulazamah li tilawatil Qur'an nadharan wa hifdhan. Ibunya adalah orang yang gemar sekali baca Quran. Ya, baca Quran baik dengan cara ngelihat ataupun hafal, ya. Termasuk hafizah ini ibunya, ya. Kama kanat ala qadamin minal ilmi wassalah, sebagaimana mengikuti jalan, ya, ilmu dan kesolehan keluarganya. Artinya para habaib dulu begitu, ya. Memang di keluarganya nih, ya, rata-rata orang-orang yang berilmu. Ibunya orang soleha, ayahnya ulama, wali, gitu. Maka turun ke anaknya begitu lagi, entar ke cucunya begitu lagi, gitu, ya. Jadi jelas memang sanadnya jelas tuh, ya. Kalau para habaib mas sanadnya jelas, keilmuannya jelas, langsung dari Nabi turun netes terus ke bawah, gitu, ya. Wa qad dzakara Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Masyhur fi muqaddimatil tab'atil ula min kitabi walidih, ya. Katanya menyebutkan juga nih putranya Habib Ahmad namanya Habib Muhammad, menyebutkan tentang ibunya Habib Ahmad Masyhur, ya, tentang neneknya dia nih Habib Muhammad. Faqala, maka dia katakan wa kanat ummuhu shalihah Sayyidah Sofiyah binti Thahir bin Umar Al-Haddad al-madrasal ula tuh. Katanya ibunya Syarifah Sofiyah ini adalah menjadi madrasah pertama, sekolah madrasah pertama bagi Habib Ahmad Masyhur, ya, riayatan wa dirayatan, baik secara, ya, perhatian maupun secara pendidikan. Jadi memang dicetaknya di rumah dulu, gitu, ya. Jadi memang dari mulai kecil udah dibiasain, ya. Makanya rata-rata masih kecil daripada hafal Quran. Kenapa? Karena keluarganya orang-orang yang cinta ilmu, nggak lepas Quran, nggak lepas ibadah, akhlak Nabi, begitu. Ya bagaimana nggak jadi wali, ya? Memang kita bocah kampung, ya. Kali nggak sekolah mainnya di sono, di sawah, nyelepet burung. Ya. Tuh, ya. Wa qad kanat minal ummatil qalail allati dhanna zaman bimithliha. Itu katanya yang jarang, ya, perempuan-perempuan yang seperti ini tuh, ya, yang benar-benar mulazamah Quran tuh, ya. Wa kanat min talinil Qur'anil Karim katsiran, ya. Ya, faqadatu bilubaniha wa yatasluhu wa ra'atu bi tawjihiha wa yatudarisu ayati wa kanat awwala man akhadha bi sam'i litarwalahu fi asmariha qisas alladziina adrakathu min a'immatil ilmi wa asatinil shalah. Jadi ini, ya, ibunya dari mulai masih kecil sering diceritain orang-orang soleh, gitu, ya. Jadi belajar Quran sama ibunya, ngaji, habis baca Quran tuh diceritain tentang orang-orang soleh, gitu, yang ada di zamannya, yang ada di zaman di atasnya, begitu, ya. Tuh. Nah, termasuk waqtanamat hadis Sayyidul Azimah nih, dan ngambil kesempatan katanya tuh iqtanamat, ya, ini Syarifah ini ibunya Habib Ahmad Masyhur, Syarifah Sofiyah, ngambil kesempatan ketika wujudal Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nih, ya, ketika berkunjungnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yauman fi Jami Gaidun, di Masjid Gaidun, ya. Tuh asana ziaratillah, maka fa'arsalat waladahal Habib Ahmad liyusalliya waro'ah, tuh katanya. Maka anaknya disuruh, no, di masjid ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sono kamu ikut sholat berjamaah di belakang Habib Ahmad, gitu. Sholat al-fajr, ya, sholat subuh katanya. Wa kana umruhu inaidin hawali sab'a sanawat. Saat itu Habib Ahmad Masyhur umurnya berapa? 7 tahun, ya, masih 7 tahun, masih bocah kan. Karena udah terbiasa bangun subuh. Ya, kalau kita gimana? Jangan kan anaknya, bapaknya di kesiangan subuh, gimana anaknya kita mah? Ya, dia udah biasa, ya. Memang katanya kalau di Hadramut itu, ketika bapak sama ibunya bangun malam tahajud, dia jam 2, jam 3 gitu. Itu anak-anak yang tidur pun suruh bangun. Bangun. Disuruh sholat, bukan. Kasih mainan. Pokoknya diajarin melek kalau malam. Itu. Jadi jam 9, jam 10 udah tidur tuh, sepi, ya. Begitu malam, bapak ibunya tahajud, anaknya pun dibangunin. Ibaratnya, tong, bangun, ayo Neng, bangun, semua bangun. Ya, disuruh sholat, enggak. Kasih mainan kalau masih kecil, atau bikinin kue, roti gitu dimakan, ya. Pokoknya melek, ya. Apa tuh? Latihan biar malam itu terbiasa apa? Melek matanya. Sebab itu malam waktu-waktu yang luar biasa kan, gitu. Maka ini
ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sholat di masjid, bukan sholat johor, sholatul fajr. Sholat apa? Sholat subuh. Udah biasa bangun, nah, ikut sholat subuh di Masjid Jami. Tuh ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kata gitu ya. Umurnya baru 7 tahun. Maka tuh fasami'ahu wa huwa yaqra Fatihal Kitab nih. Ya, maka ketika sholat itu Habib Ahmad Masyhur dengar tuh bacaan Fatihahnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wa sholatul fajri, dan baca suratul fajri fi raqatil ula pada rakaat yang pertama, dan Fatihah di rakaat yang kedua dengan suratul lail fisaniyah rakaat yang kedua ya. Makanya beliau tuh yang beredar di YouTube tuh bacaan Fatihah Habib Ahmad Masyhur nih. Itu Fatihahnya bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tuh ketika dia dengar waktu sholat subuh usia 7 tahun ya. Langsung bisa nangkap tuh dia mah. Iya. Tuh, waqad waqara fi udhunaih tuh. Maka netap tuh karena di dua telinganya tilawatul Habib Ahmad Al-Madhkur ya. Didengerin sampai dia bisa ngikutin persis seperti bacaan Habib Ahmad ya bin Hasan Al-Attas tuh. Wa ta'afaru biha ta'inau liyuhaqiyah tuh, sampai dia bisa niru tuh ya ahyanan fi ba'di salawatil jahriyah. Jadi kalau salat jahriyah pas dia udah gede nih atau dia masih kecil juga, kalau lagi salat sendirian dibaca keras itu persis bacaan seperti bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tuh. Nah, walihadil waqi'ah ya'tabirul Habib Ahmad Masyhur Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas min jumlati masyayikhi. Maka mulai saat itu dia anggap Habib Ahmad ini adalah guru saya. Di Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah guru saya ya. Sebenarnya tartibnya nih Habib Ahmad Masyhur punya guru namanya Habib Alwi ya bin Habib Alwi ya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ini Habib Ahmad Masyhur punya guru namanya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ini Habib Alwi bin Thahir murid Habib Ahmad bin Hasan. Nah, beliau datang ke Goidun karena ada wasilah ini nih, ada muridnya di situ ya. Nah, Habib Alwi inilah yang kemudian ketika datang ke Indonesia bersama Habib Ahmad ya, Habib Ahmad Masyhur, beliau ya diantaranya dakwah ke Malaysia. Maka dikenal beliau sebagai Mufti Johor, Mufti Kerajaan Johor di Malaysia. Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad ya. Itu dia tuh. Sejarahnya begitu. Ini nanti di bawah di usia 20 tahun ya, di sono mah usia 17 tahun udah alim. Yang dari bocah udah dididik ilmu ya. 7 tahun, 9 tahun udah hafal Quran, udah ngaji tiap hari ngajinya. Jadi umur 17 tahun, 20 tahun udah siap dakwah. Maka beliau ini Habib Ahmad bin Masyhur ya, diajak ke Indonesia sama gurunya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad tuh ya. Tuh ya. Nah, jadi memang ya setelah beliau ini dididik sama ubinya di rumah gitu ya. Nah, kemudian dibawa kemana? Ya, dibawa ke pesantren tuh. Ini Habib Abdullah, Habib Alwi punya saudara namanya Habib Abdullah. Jadi di Goidun itu ada 2 ulama besar, namanya bersaudara nih, kakak beradik, Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad sama Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Beliau mendirikan rubat ya, pesantren rubat Goidun namanya. Nah, Habib Ahmad Masyhur belajar di situ dia ya. Kemudian summa safaro ila Indonesia fi subatil Habib Alwi bin Thahir tuh ya. Kemudian di usia 20 tahun ya, sekitar usia segitu dia diajak bersafar, berlayar ke mana? Ke Indonesia menemani gurunya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad tuh ya. Nah, jadi Habib Ahmad Masyhur ini pernah tinggal di Indonesia dia ya, dakwah di sini juga. Itu zaman itu masih ketemu Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Alwi Empang tuh ya, bin Muhammad Al-Haddad. Temu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso ya. Masih banyak itu ulama-ulama. Ya, ulama-ulama. Mungkin masih ketemu Habib Abu Gresik ya. Zaman-zaman itu mah masih komplit itu para aulia. Ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya ya. Dan seterusnya. Ya, termasuk Habib Kuitang gitu. Ya. Wa kana hinadak katanya, dan ketika itu umurnya dunal isrin sin min umri, kurang dari 20 tahun. Ya, sekitar 17, 18 sampai 20 lah sekitar itu ya. Kalau di Manaqib yang Anda baca itu 20-an. Nah, di sini kurang dari 20. Ya, sekitar gitu. Itu berarti umur 17 tahun, 18 tahun
udah siap keluar dakwah, berarti udah komplit ilmunya, begitu ya, udah alim. Kalau di Hadramaut begitu ya. Makanya di sono mah kalau ada perjaka umur 25 belum kawin kaget. Innalillahi ngomongnya, belum kawin. Iya. Kenapa? Karena di sana 17 tahun kayak Nabi Umar kan. Ya pada umur 17 tahun, 18 tahun kawin udah. Jadi begitu ilmu udah cukup, ya langsung kawin. Buat jaga itu. Jaga, jadi kesucian diri itu ya kejaga, enggak ada pikiran macam-macam. Ya, begitu di sana mah. Cuma memang 17 tahun itu ya benar-benar udah mateng ibaratnya. Yang dari bayi udah diajarin ilmu gimana? Ya. Kita mah udah balik baru kenal agama kan. Iya. Tuh ya. Tuh jadi dia nih di usia kurang 20 tahun daripada ya umurnya udah ke Indonesia tuh ngikut gurunya dakwah tuh. Makanya waltaqa hunaka bi akabiril gaum min amsalil Habib Alwi bin Muhammad bin Haddad tuh. Maka pada saat dia ke Indonesia, dia ketemu tuh Habib Alwi bin Muhammad bin Haddad, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ya, yang di Surabaya magamnya tuh. Ya. Waqad wajadal Habib Ahmad inda kulli man laqiyahu min al-agabir al-inayah wal ri'ayah wal ihtimam wal bisyarat ya al-katsira. Jadi setiap dia ketemu para habaib ya di Indonesia tuh ya para aulia, beliau selalu minta ya, kadang-kadang minta ijazah ya, ri'ayah wal ihtimam wal bisyarat. Waqad al Habib Ahmad al-Habib Muhammad al-Muhdar bi Gosidati. Nah, di antaranya itu ketemu Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar Bondowoso ya, dan beliau sempat bikinin gosidah buat Habib Muhammad al-Muhdar ya. Kemudian dibalas lagi dengan gosidahnya. Nah, itu ada di sini nih gosidahnya. Nah, wa kana al-Habib yamkuthu fi mukala inda tawajjuh minha ila safarin au inda audatin min safarin ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama tinggal di Indonesia, beliau keliling sini, ketemu para ulama-ulama di sini, para habaibnya, kemudian dakwah di sini, kemudian kembali lagi. Kembali kemana? Ke Mukalla katanya ya. Itu Mukalla juga nama satu kota di Hadramaut ya. Tuh, ketika beliau kembali ke Hadramaut, jadi di sini udah selesai kayak ayahnya begitu, Habib Toha ya. Ketika akhir hayatnya beliau pulang ke Hadramaut. Nah, begitupun Habib Ahmad ini setelah berkeliling dakwah di Indonesia, beliau pun pulang kemana? Ke Mukalla ya. Maka di Mukalla beliau ketemu sama Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Nih yang menjadi guru futuhnya. Guru futuh beliau nih ya, Syekhul Fathih namanya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Karena memang guru futuh itu enggak harus guru di awal ya. Kadang-kadang ada orang ngaji sama seorang guru dari kecil. Tapi guru futuhnya bukan dia. Gitu ya. Guru futuh ente bukan aneh ya. Kadang-kadang ada yang ditunjukin sama guru pembimbingnya. Guru futuh ente ada di sana, namanya si fulan. Cari dia gitu. Ya. Ini Habib Ahmad masyhur udah belajar lama sama Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Gurunya mah tinggal di Malaysia jadi mufti Johor tuh. Beliau pulang ke Hadramaut. Kemana? Ke Mukalla. Nama satu kota juga di Mukalla ya, di Hadramaut. Ketemu nih sama ya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar yang menjadi guru futuhnya beliau. Tuh ya. Tuh di sini katanya ya tabiru min khassati masyayikh, guru khususnya beliau ya. Tuh. Jadi katanya kalau kita ngaji di mana-mana di keliling, itu pasti salah satu ada yang jadi guru futuh kita. Gitu ya. Nggak harus guru awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir pertemuan gitu. Ya, kayak Habib Ali Simtuduror, kan guru futuhnya siapa? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ya. Itu pertemuannya nggak lama gitu. Ya. Cuman yang membuka semua ibarat magom-magom Habib Ali termasuk sir kewaliannya itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dalam Habib Abdullah itu katanya Habib Abu Bakar itu tukang dagang ikan di pasar. Ya. Gitu ya. Itu para aulia begitu, dagang ikan di pasar. Ya, tapi bisa membuka kewalian Habib Ali Simtuduror. Berarti hebat itu ya. Wali besar berarti sekalipun tampilannya tukang ikan di pasar. Gitu kan. Tuh para aulia banyak yang begitu tuh ya. Jadi kita makanya kalau ngeliat orang-orang begitu tuh nggak boleh suuzon ya. Nggak boleh ngerendahin gitu. Bisa jadi dia adalah seorang wali besar kayak siapa? Kayak Uwais Al-Qarni kan gitu ya. Uwais Al-Qarni siapa itu? Manusia langit dia.
ya. Yang Nabi suruh Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar suruh cari tuh di mana? Di Yaman. Cari tuh Wes Al-Qarni. Kalau ketemu dia minta doa ente berdua. Dan salam dari anak. Begitu. Pasti cari-cari ketemu nih kampung Koron namanya ya. Di Yaman juga. Namanya orang kampung. Kenal nggak sama Wes namanya? Orang kampung bingung. Tuhan dari mana nih? Dari Madinah kamu. Datang kemari mau cari Wes ya. Lalu jauh-jauh kok. Yang dicari gembel katanya begitu. Wes mana? Mainnya tuan pas sampah. Tukang ngomong kambing. Ngapain jauh-jauh kemari? Nyari dia gitu. Sayyidina Umar pas dengar itu nangis langsung dia. Kata orang kampung, sedih ya tuan. Jauh-jauh kemari yang dicari gembel gitu. Kata Sayyidina Umar, gua bukan nangisin dia, nangisin dulu katanya. Gua nangisin orang kampung sini, ya Allah, nggak kenal kalian ya seperti Wes Qarni. Ente tahu nggak? Aku datang kemari berdua. Nabi yang suruh. Bahkan kalau ketemu dia suruh minta doa, suruh cium tangannya minta doa. Kata orang kampung siapa itu dia? Gembel, no. Tukang ngomong kambing, tempat sampah. Makanya nyari bekas sisa orang tempat sampah. Tapi dia kata Nabi orang langit itu. Waktu Nabi Mi'raj ada di langit itu Wes Al-Qarni. Jibril itu siapa ya? Dibilang manusia, tapi potongannya tapi ada di langit. Dibilang malaikat potongan kayak manusia. Manusia itu umatmu. Namanya Wes Al-Qarni. Itu dia. Magomnya ada di langit udah. Di bumi gimana? Gembel. Tuh ya. Gitu ya. Nih, itu kayak Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas guru futuhnya Habib Ali Simtudoror, tukang dang ikan di pasar. Bisa begitu ya. Orang-orang soleh begitu. Namanya wali beneran begitu, ngumpetin kewaliannya. Gitu. Gue jadi wali ngaku ini mah. Nih, gue wali. Cium tangan lo. Luar biasa tuh ya, tuh katanya di situ tuh. Nah kemudian begitu beliau ketemu tuh ya sama Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar ini ya, wa kana fi akhdhi anhu asrarun kabiratu, banyak dapat rahasia sir dari beliau ya. Kemudian beliau baru tuh dakwah lagi kemana? Ke benua hitam. Kemana itu? Ke Afrika tuh. Wa qad safara ila Habib Ahmad ila Syarqi Afriqiya lil martil ula ya sanah tahun 1347 Hijriah. Pada kala jazirah Zanzibar. Ada tuh ya, di Afrika ada Zanzibar. Di sini disebutin ada Kongo, ada Kenya, ada Mombasa, apa tuh segala macam ya. Iya, itu namanya daerah-daerah situ tuh ya. Tuh daerah di Afrika. Beliau ya Madagaskar apa tuh ya, ada ya kan. Nah, di situ pokoknya beliau keliling dah dakwah di situ ya, sampai sekian lama di situ beliau dakwah di benua Afrika gitu. Kemudian beliau wa adal Habib bila Aden aziman al haji, kemudian beliau kembali itu ya ke Aden ya dengan niat mau pergi haji itu ya. Kemudian beliau begitu pulang lagi ke Hadramut ya, ke Aden ya, tinggal sementara di situ tuh ya di Aden. Kemudian barulah kemudian beliau pergi melaksanakan ibadah haji itu ya. Kemana? Ke Mekah. Sampai kemudian tinggal di Mekah tuh ya. Tuh pasti ya tinggalnya orang-orang seperti ini tuh nggak sembarangan ya. Termasuk beliau dakwah kemana? Ke Afrika, ada isyarat pasti. Para aulia, apalagi para habaib ya, orang-orang besar para aulia, pasti Nabi langsung memberikan isyarat. Nanti dakwah ke sono, nanti tinggal di sono ya gini-gini, nemuin ini gitu. Ya gitu. Jadi semua berdasarkan isyarat dan petunjuk. Apalagi nih beliau dibukakan futuhnya dengan Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar. Itu ngasih tahu, nanti pergi ke sana ke Afrika ya, dakwah di sana nanti. Ya, sampai kemudian beliau ini akhir hayatnya sampai meninggal, kemudian pindah kemana? Ke Hijaz ya, tuh ke Mekah. Tuh. Maka di Mekah ini beliau bersahabat tuh dengan dua ulama lainnya tuh, Habib Abdul Qadir As-Segaf dan Habib ya Abu Bakar Atos bin Abdullah Al-Habsyi. Jadi marganya mah Al-Habsyi ya. Cuman udah gelar Atos Habsyi, Abu Bakar Atos Habsyi. Gitu. Ya, dan untuk sementara sampai situ dulu ya. Ini lumayan banyak nih ya. Diceritain perjalanan dakwah beliau tuh sampai mentok-mentok kemudian di Hijaz ya atau di Mekah
Kemudian beliau ya sampai meninggal dakwah di situ ya. Makamnya makanya di Ma'lah ya bersama Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kitab yang kedua ini juga kita baca muqaddimahnya ya. Nah, di sini singkat aja nih mah. Kalau kita Imam Haddad yang model begini sekarang nih, itu rata-rata di awalnya ada manakib ya, ada biografinya sekalipun nggak banyak. Di sini katanya Ta'rifun Mujaz ya. Ya biografi singkat tentang Imamul Haddad ya. Wa Sayyidunal Imamul Allamah da'i ilallah biqauli wa fi'li. Beliau adalah seorang sayyid termasuk ya Bani Alawi ya, sama kayak Habib Ahmad Masyhur. Itu. Yang beliau berdakwah mengajak ke jalan Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Beliau dapat gelar Qutbul Irsyad. Siapa namanya? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wulida dilahirkan Imamul Haddad Bisubair. Di satu kampung lah ya. Bisubair min Dawahi Tarib, Madinati Tarib. Jadi kalau Tarim kotanya, kalau Subair nih ibaratnya nama kampungnya ya. Di Subair ya. Salah satu bagian daripada kota Tarim. Bi Hadramut. Lailatul Khamis pada malam Kamis beliau lahir tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. 1044 Hijriah. Wa taraba fit Tarim dan beliau terdidik di negeri Tarim ya, belajar. Dari kecil belajar, tapi waqad kufa basaruh. Beliau ini Imamul Haddad waktu umur 4 tahun kena penyakit cacar sehingga menyebabkan matanya enggak lihat. Buta beliau nih ya. Kufa basaruh wa huwa shaghirun. Masih kecil tuh ya. Jadi waktu usia 4 tahun kena cacar, buta matanya enggak lihat ya. Tapi fawa'adahullahu ya anhu binuril basirah. Tapi Allah gantikan tuh ya dengan pandangan mata hatinya. Jadi sekalipun mata Allah enggak lihat tapi basirahnya tajam tuh. Wajada wajtahada fi talabil ilmi nafiyah. Beliau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Wa akafala ulami asri dan beliau banyak ya menuntut ilmu, ngaji ya, belajar dengan ulama-ulama di zamannya. Ya. Fi muqaddimati masyayikh, di antara guru-gurunya ini adalah siapa? Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahib Ratib. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah guru daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya tuh. Wal Habib Allama Aqil bin Abdurrahman Segaf, itu gurunya Habib Aqil bin Abdurrahman Segaf. Al Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid. Wal Habib Sahal bin Ahmad Bahasin ya, dan banyak guru-guru yang lain daripada golongan masyayikh ya tuh, baik yang ada di Hadramut ya, termasuk di Mekah katanya ada Sayyid Muhammad bin Alwi As-Segaf ya. Kemudian summa nasaballahu lidakwah wal irsyad da'iyan ila Allah taala ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian beliau setelah belajar ya kepada para ulama-ulama di zamannya, kemudian beliau pun berdakwah ya tuh, keliling dakwah. Maka faqbalah linnas, maka banyak manusia yang datang kepada beliau untuk menuntut ilmu ya, sehingga beliau terkenal tuh ya, yang jauh yang dekat semuanya ngambil ilmu dari beliau. Wa antasharat da'watu fi kulli makan, dan menyebar dakwanya ke setiap tempat ya. Wa antafannas bi wa'dhi wa kutubih, dan banyak manusia mengambil manfaat daripada nasihat dan kitab-kitabnya. Wa akhadanhul jamul ghafir, dan banyak orang-orang yang ngambil ya keberkahan dari Imamul Haddad. Nih, famin kibari talamidatih, dan di antara murid-muridnya yang terkenal tuh pertama Ibnuhu, yaitu anaknya siapa? Sayyidina Habib Hasan bin Abdul Haddad. Kata kita kalau mau kirim Fatihah kepada Imamul Haddad yang udah lazim kirim Fatihah, habis kirim Fatihah Imamul Haddad sebut juga anaknya. Nah, namanya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Itu khalifah beliau dan termasuk murid yang terdekat ya, ibaratnya anak juga, murid juga gitu ya. Namun jadi setiap aulia itu ada orang khususnya yang dekat gitu ya. Seperti Habib Umar sama siapa? Syekh Ali Baros gitu kan. Ya, kata Habib Umar, kalau orang kirim Fatihah sama aku nggak sebut Ali Baros, Fatihahnya nggak nyampe sama aku gitu ya. Nah, cuman Imamul Haddad mah nggak sampai ngomong begitu sih. Ya, cuman ini disebutin di sini di antara muridnya yang terbesar ya, yang terdekat gitu, Ibnuhu, anaknya
Berarti anak juga, murid juga. Siapa itu? Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ya. Terus Wal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini sama nih ya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi termasuk murid terdekat beliau juga. Beliau ini yang mandiin Habib Abdullah ketika meninggal ya. Jadi kalau kita ziarah tuh ke Hadramut ya, namanya ada Masjid Hawi, Al-Hawi. Jadi kalau Al-Haddad itu mestinya namanya Al-Hawi. Kalau Al-Habsyi apa? Yang di Solo apa namanya? Riyad gitu ya. Jadi punya nama masing-masing tuh. Ya, itu kalau kita masuk situ ada kamarnya termasuk bekas mandiin apa namanya jenazah Imamul Haddad. Tuh ya. Ada ininya Mas ini, lekarnya tempat ngajar. Ininya nih imamah ya. Udang-udangnya gitu. Jadi kalau bicara tasbih, udah gede banget tasbih kayak gini nih. Biji tasbihnya, kita kan kecil-kecil kayak gini nih. Ini kayak gini tuh, ditaruh tasbihnya. Semua ada tuh, tongkat apa. Jadi kalau kita datang ke situ nanti ada apa namanya itu, ada jaga. Iya kayak museum. Cuman rumah ini mah. Nanti dibawa tuh sama apa namanya? Kalau kita mah marbotnya gitu ya, marbotnya. Kasih tahu nih, duduk di sini. Kita duduk tuh tempat ngajar beliau. Bali Habsyi ada tuh. Jadi masih dijaga lekarnya gitu. Duduknya begini nih, posisi duduknya balik kalau ngajar. Kasih tahu tuh cara duduknya, cara ngajarnya, megang lekarnya gitu. Ntar udah begitu baru kita dipakein apa? Imamahnya gitu. Di situ tuh. Nah, di situ tuh kita benar-benar pasang niat dah tuh ya. Terus tasbihnya, kita mah orang Indonesia emang ya hobinya moto, di mana aja foto udah. Kadang-kadang udah nih masih belum puas lah, balik lagi megang kita, ayo foto-foto. Aja Rahmat tuh gitu tuh, foto mulu. Makanya pada hilang fotonya. Pas di Indonesia mana ya, pada banyak banget foto pada hilang. Di Habib Ali Habsyi itu ya. Iya, yang gede kayak gini. Udah gede banget tasbihnya. Tempat Syekh Abu Bakar bin Salim itu luar biasa ya. Itu dijaga benar-benar. Kamarnya, ranjangnya masih ada. Iya. Iya, iya utuh masih begitu, masih utuh. Iya. Jadi buka pecinya. Ayo duduk ente. Duduk ya. Pasang niat ya, pasang niat. Bayangin ente sedang berhadapan dengan Habib Abdullah. Langsung kita tuh. Udah deg-degan gitu kan. Dipakein ininya, imamahnya. Ya, gitu. Udah beres nih. Masuk kamar ini. Ini tempat beliau waktu dimandiin, ini kamarnya. Komplit itu semua. Ya, ini. Luar biasa itu. Mudah-mudahan pada bisa ke sono kita ya. Ini Anda dikasih bacaan sama Habib Mujtaba, baca 70 kali tiap hari. Apa? Ya tarimu ahlaha. Itu doang. Ya tarimu ahlaha. Nanti ngaji subuh mulai bulan depan baca itu. Habis ngaji kita beres baca itu. Jadi yang mau ke Hadramut mesti ngaji subuh dulu. Insyaallah. Anda ngaji subuh emang khusus baca kitab Imamul Haddad. Sekarang nanti udah hatam, beli nanti kitab managibnya, sarah ratibnya beli. Nanti udah kelar semua, ulang lagi baca lagi. Ya. Biar kalau bilang ya Allah, jangan sebelum saya wafat tolong sampaikan saya ke makam Imamul Haddad gitu ya. Minta begitu dah dengan berkah baca kitabnya. Nah, makanya termasuk malam Sabtu ini Anda baca ini juga ya. Jadi memang sekarang kita Imamul Haddad itu memang luar biasa ya. Pas kita baca kitabnya baru tahu kenapa beliau dapat gelar Qutbul Irsyad, Masya Allah. Dahsyat kitab itu. Kalam-kalamnya pendek, singkat, tapi tajam-tajam. Iya, ya. Tuh baca emang udah saatnya nih zaman kita sekarang nih orang biar tahu tuh ya. Biar tahu itu. Karangan para habaib, para ulama-ulama begitu. Jangan ngajinya ceramah mulu. Tuh di sini ya tuh disebutin tuh ya di antara muridnya Habib Ahmad bin Al-Habsyi wal Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi nih. Nah, ini nih yang kitabnya Anda baca kalau tiap Senin nih ya. Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi ya, apa namanya? Alamatud Dunya. Ya, Alamatud Dunya beliau nih. Beliau ini bisa membaca orang dari ngeliat bekas tapak kakinya.
Jadi waktu beliau Habib Mujtaba bagi saya begitu. Jadi waktu beliau datang ke satu tempat, ente nama ente udah dibaca duluan, Abdurrahman bin Abdullah Balfagi ya. Mana ente punya tangan? Mau dibaca ente begini-begini ya gitu ya. Nah, sekarang ente udah baca anak, sekarang gantian ya, anda baca ente. Pakai tangan enggak, bekas tapak kaki ente. Ente mundur, diambil debunya. Ya. Hari ini ibu ente meninggal, ente pulang dah gitu. Pas baru benar dapat kabar ibunya meninggal. Ya. Alamatud dunia. Ini yang ngasih gelar Imamul Haddad sama Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfagi. Ini kitabnya nggak senang anda baca tuh, tipis kitabnya, cuman tajam juga kitabnya itu. Ya, kitabnya itu. Wah, walhasil nikmat kalau ngaji bagi kita orang-orang besar gitu ya. Jadi kita sekalipun nggak paham ya, nyebut namanya aja udah nikmat gitu, dengannya enak adem gitu ya. Nah, ini nih sebutin tuh ya. Tuh, ini kalau muridnya aja bisa begitu apalagi gurunya ya. Tuh. Wal Habibain, dan dua orang habib juga, kakak beradik, Muhammad wa Umar abna Zain bin Semit ya. Muhammad bin Zain bin Semit dan Umar bin Zain bin Semit. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Murid-muridnya nih, wal Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman Segaf. Wal Habib Muhammad bin Umar bin Toha As-Sofi As-Segaf. Wa ghairuhum al-adul katsir. Ini yang disebutnya murid-murid yang terdekat ya, yang mulazamahnya udah lama gitu. Nah, tuh. Walahu, dan beliau Sahibul Ratib ya memiliki muallafat katsirah nih, punya banyak karangan tuh. Ya. Ya, Jamaat Nasaih wal Mawaid, yang mana karangan itu mengumpulkan nasaih, nasihat-nasihat, wal mawaid sama wal hikam ya, hikmah-hikmah, wan tasyarat, dan tersebar tuh intisyarun kabirun ya, menyebar kemana-mana tuh. Wa kutiba lahal qabul wal mahabbah, dan semua diterima ya. Tuh, semua karangannya masuk ke semua pelosok, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Ya. Itu makanya kita punya majlis kalau bisa jangan sampai nggak dibaca. Satu kitab beliau ini. Ya. Wah, tajam kitabnya Abdul Haddad, luar biasa ya. Tuh. Wa naflu bihan nas wa qad tarjamatu ba'du mu'allafati ila lughat ajnabiyah, ke bahasa asing. Ada yang terjemah bahasa Indonesia udah banyak ya, diterjemah ke bahasa Indonesia banyak udah. Fil asli hadir pada saat ini mislu Inziliziyah wal Faransiyah tuh bahasa Inggris. Wa muallafah ghaniyah anit ta'rif ya, dan karangannya udah terkenal dah ya. Udah nggak perlu diperkenalkan lagi, udah masyhur pokoknya gitu. Wa masyhurah ladal kabir wa shaghir, baik di kalangan orang besar ataupun orang-orang biasa tuh ya. Wa minha, diantaranya an-nasaih diniyah ya, wa da'watut tamah, warisatul muawanah nih ya, yang kita pegang nih kitabnya. Kalau kita baca di wa ghairiha, dan selainnya minal wasaya wa rasail wa majmu'u kalamihi, itu dan kumpulan ucapan-ucapannya. Kitab namanya ada Tasbitul Fuad. Ini Tasbitul Fuad, ucapan beliau yang ketika beliau lagi datang halnya. Ya. Termasuk beliau mengatakan kami megang kutub udah 60 tahun. Dari situ tuh ada kitab Tasbitul Fuad ya. Itu para aulia ketika datang hal, kadang-kadang dia punya ucapan tuh kebongkar sedikit rahasia dia gitu. Iya. Kayak kitab apa yang dibaca Sabtu Mualim, yang kita baca subuh, Fusulul Ilmiyah. Itu Fusulul Ilmiyah, ilham yang datang kepada Sahibul Ratib ditulis sama muridnya. Jadi kitab. Ya, makanya banyak di situ katanya hal-hal yang sifat-sifat rahasia para aulia sedikit kebongkar sama Imamul Haddad itu. Apalagi Tasbihul Fuad, susah bahasanya. Anak punya Tasbihul Fuad, kita baca, wah kender. Gak ngerti, maksudnya kendernya gak paham. Ya bahasa wali ya. Bahasa wali dalam keadaan halnya lagi datang, lagi gak sadar gitu. Lagi ma'allah dia. Pihalatil basat namanya. Lagi sama Allah Ta'ala. Kita gak ngerti udah bahasanya. Itu diantaranya yang anak paham itu tuh. Anak nyari yang ketika beliau ketahuan megang magam kutub 60 tahun ternyata. Tuh ya. Qutbul Ghaus. Ya, Masya Allah Imamul Haddad. Jadi boleh bilang itu katanya Imam Haddad mustikanya kaum Alawiyin beliau. Ya. Mustikanya kaum Alawiyin, Sahibul Ratib Imamul Haddad. Tuh, luar biasa ya. Ya, kita jangankan paham, bisa baca aja dah. Ngarep supaya nyambung gitu ya, udah luar biasa, udah Masya Allah dah gitu.
Iya. Tuh. Ya. Waqalu dan berkata tuh ya para ulama ya tentang kitab-kitab Imamul Haddad anha jamatil khulasah wa zubdah min kalamil Imam Hujatul Islam Al-Ghazali tuh. Jadi kalam Imamul Haddad itu zubdahnya, saripatinya ucapan Imam Al-Ghazali gitu. Itu beliau ini salah satu ulama yang memuji seluruh karangan Imam Ghazali. Bayangin Imamul Haddad memuji karangan siapa itu berarti Imam Ghazali. Emang kayak orang sekarang ya, malah dikritik, mengkritisi ya pemahaman Ghazali gitu lagi. Enggak pakai lagi, kurang ajar banget orang sekarang ya, berani-berani banget. Ya. Itu ada tuh pernah ngeliat seminar apa gitu ya, mengkritisi pendapat-pendapat Al-Ghazali gitu. Subhanallah. Orang-orang keder semua itu. Padahal ini sekelas Imamul Haddad muji luar biasa, bahkan ucapan beliau itu menjadi saripati ucapan Imamul Ghazali ya tuh. Masya Allah. Ya. Terus sampai beliau kemudian ya wafat katanya di sini. Ya, kemudian beliau kembali dia melaksanakan haji dulu sini katanya pada tahun 1079 beliau melaksanakan haji ke Haramain ya dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Terus sampai beliau kemudian akhirnya wafat ya pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah. Jadi kalau mau bikin haul Imamul Haddad tulis nih tanggalnya. Malam Selasa 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah ya. Wadufina dan dimakamkan di Maqbarati Zambal ya. Beliau makamnya di Zambal ya. Jadi kalau kita ke Zambal di antara magam yang kita cari ini Imamul Haddad magamnya ya. Pitarim ya. Tuh mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau ya. Mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau ya. Nah, ini jadi malam hari ini sedikit kita bahas biografi dari kedua pengarang kitab yang insya Allah bulan depan kita baca kitabnya Kitab Miftahul Jannah dan Kitab Risalatul Muawana. Mudah-mudahan udah punya ya, jadi usahakan. Nah terus nanti habis ngaji kita baca Kitab Miftahul Jannah nih tentang la ilaha illallah, maka kita punya wiridan baca la ilaha illallah gitu ya, baca Allahnya. Kalau yang subuh tuh baca zikir tauhid ya. Nah kalau yang malam dibaca nih la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman ya. Tadi anak mau fotokopi sore lupa ya, jadi sekarang diikutin dulu. Bulan depan nanti kita fotokopi, kita bagiin, baca bareng-bareng ya. Ya. Kalau bisa memang kumpulin zikir yang ada kaitan sama la ilaha illallah. Satu zikir tauhid tuh, yang ada hu ya. Yang kedua ini nih, la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. Yang ketiga tuh ya, ada lagi la ilaha illallah ufni biha umri, yang itu tuh. Ya, ufni biha umri tuh. Yang sama yang keempat doa karab, doaul karbi apa itu? La ilaha illallah Al-Halimul Azim gitu. La ilaha Rabbul Arsyil Karim begitu tuh. Itu baca tuh ya. Dahsyat itu namanya doatul karb, doa buat menghilangkan segala macam musibah ya, problem hidup segala macam. Nah, itu kumpulin tuh wiridan yang ada kaitan dengan la ilaha illallah. Penting di zaman kita baca. Jadi mesti punya wiridan yang model-model begitu ya. Termasuk rati Bapak segala macam ya. Diikutin aja jadi ya. Terus sementara la ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La
ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'alal ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla wastur lana al-awrati wa aminih waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بصلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله.